MotoGP musim 2025 sudah dimulai. Tapi sebelum kita fokus ke musim ini, mari kita lihat data dan spesifikasi sirkuit-sirkuit MotoGP dari musim 2024, serta rekor-rekor yang tercipta sebelum musim tersebut. Untuk rekor terbaru yang dipecahkan selama musim 2024, kita akan bahas di short sebelum setiap pekan balapan dimulai. Jadi jangan lupa subscribe agar selalu dapat update terbaru ya. Terima kasih. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 2012, Circuit of the America atau disingkat KOTA, memiliki panjang trek 5,51 km, 9 tikungan ke kanan, dan 11 tikungan ke kiri, serta trek lurus sepanjang 1,2 km. Pecco Bagnaia menjadi pemegang rekor lap tercepat dengan catatan waktu 2 menit 1,892 detik. Didapatkannya saat meraih pole position tahun 2023. Lalu catatan waktu tercepat saat balapan dimiliki oleh Alex Rins, 2 menit 3,126 detik. Kemudian top speed diraih oleh Maverick Vinales, 356,4 km per jam dengan motor Aprilia. Apakah di tahun 2024 ini akan ada rekor baru? Komen pendapat kalian guys. Untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 1986, sirkuit Jerez Angel Nieto di Spanyol sudah pernah direnovasi pada tahun 2002 dan memiliki panjang trek 4,42 km, 8 tikungan ke kanan, 5 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 607 meter. Rekor lap tercepat diraih oleh Pecco Bagnaia pada tahun 2022 saat meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 36,170 detik. Lalu catatan waktu tercepat saat balapan juga diraih oleh Pecco di tahun yang sama, 1 menit 37,669 detik. Untuk top speed diraih oleh Johan Zarco pada tahun 2021, 300,8 km per jam dengan motor Ducati. Apakah di tahun 2024 ini akan ada rekor baru? Komen pendapat kalian guys. Untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 1966, sirkuit Le Mans di Prancis sudah pernah direnovasi pada tahun 2008 dan memiliki panjang trek sepanjang 4,185 km, 9 tikungan ke kanan, 5 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 674 meter. Rekor lap tercepat diraih oleh Pecco Bagnaia pada tahun 2022 saat meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 30,450 detik. Lalu catatan waktu tercepat saat balapan juga diraih oleh Pecco di tahun yang sama, 1 menit 31,778 detik. Untuk top speed diraih oleh Brad Binder pada tahun 2023, 325,8 km per jam dengan motor KTM. Apakah tahun 2024 ini akan ada rekor baru? Komen pendapat kalian guys. Untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 1991, sirkuit di Barcelona Catalunya di Spanyol sudah pernah direnovasi pada tahun 2021 dan memiliki panjang trek 4,657 km, 8 tikungan ke kanan, 6 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 1047 meter. Rekor lap tercepat diraih oleh Pecco Bagnaia pada tahun 2023 saat meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 38,639 detik. Lalu catatan waktu tercepat saat balapan diraih oleh Johan Zarco pada tahun 2021, 1 menit 39,939 detik. Untuk top speed diraih oleh Alex Espargaro pada tahun 2023, 356,4 km per jam dengan motor Aprilia. Alex Espargaro berhasil menjadi juara lalu disusul oleh Maverick Vinales dan double podium untuk Aprilia, dan juara 3 diraih oleh Jorge Martin. Apakah tahun 2024 ini akan ada rekor baru? Komen pendapat kalian guys. Untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 1974, sirkuit Mugello di Italia memiliki panjang trek 5,245 km, 9 tikungan ke kanan, 6 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 1141 meter. Rekor lap tercepat diraih oleh Pecco Bagnaia pada tahun 2023 saat meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 44,855 detik. Lalu catatan waktu tercepat saat balapan juga diraih oleh Pecco Bagnaia di tahun yang sama, 1 menit 46,588 detik. Untuk top speed diraih oleh Fabio Di Giannantonio pada tahun 2023, 363,6 km per jam dengan motor Ducati. Pada musim 2023, Pecco Bagnaia menjadi juara back-to-back di Mugello, disusul oleh Jorge Martin dan Johan Zarco. Untuk kelas Moto2, Pedro Acosta yang menjadi juara. Apakah tahun 2024 ini akan ada rekor baru? Komen pendapat kalian guys. Untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 1955, sirkuit TT Essen di Belanda sudah pernah direnovasi pada tahun 2012 dan memiliki panjang trek 4,542 km, 12 tikungan ke kanan, 6 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 487 meter. Rekor lap tercepat diraih oleh Marco Bezzecchi pada tahun 2023 saat meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 31,472 detik. Lalu catatan waktu tercepat saat balapan diraih oleh Alex Espargaro pada tahun 2022, 1 menit 32,5 detik. Untuk top speed diraih oleh Andrea Iannone pada tahun 2015,
319,8 km per jam, dengan motor Ducati. Pada musim 2023, Pecco Bagnaia menjadi juara back-to-back, disusul oleh Marco Bezzecchi dan Alex Espargaro. Apakah tahun 2024 ini akan ada rekor baru? Komen pendapat kalian guys, untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 1996, sirkuit Sachsenring di Jerman sudah pernah direnovasi pada tahun 2003 dan memiliki panjang trek 3.671 km, 3 tikungan ke kanan, 10 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 700 meter. Rekor lap tercepat diraih oleh Pecco Bagnaia pada tahun 2022 saat meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 19,765 detik. Lalu catatan waktu tercepat saat balapan diraih oleh Johann Zarco di tahun 2023. 1 menit 21,225 detik. Untuk top speed diraih oleh Marco Bezzecchi pada tahun 2023, 305 km per jam, dengan motor Ducati. Pada musim 2023, Jorge Martin menjadi juara, disusul oleh Pecco Bagnaia dan Johann Zarco. Untuk kelas Moto2, Pedro Acosta yang menjadi juara. Marc Marquez, pembalap asal Spanyol, masih menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di sirkuit ini. Sebanyak 11 kali kemenangan sejak tahun 2010 sampai tahun 2021, paling banyak bersama Honda. Apakah Marc Marquez bisa mendapatkan kemenangan pertamanya bersama Ducati di sirkuit ini? Komen pendapat kalian guys. Untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 1948, sirkuit Silverstone di Britania Raya sudah pernah direnovasi pada tahun 2010 dan memiliki panjang trek 5,9 km, 10 tikungan ke kanan, 8 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 770 meter. Dan di musim ini, untuk merayakan 75 tahun MotoGP, semua tim menggunakan livery bergaya retro. Lalu untuk rekor lap tercepat diraih oleh Johann Zarco pada tahun 2022 saat meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 57,767 detik. Lalu catatan waktu tercepat saat balapan diraih oleh Alex Rins di tahun yang sama, 1 menit 59,346 detik. Untuk top speed diraih oleh Enea Bastianini pada tahun 2022, 340,6 km per jam, dengan motor Ducati. Pada musim 2023, Alex Espargaro menjadi juara, disusul oleh Pecco Bagnaia dan Brad Binder. Untuk kelas Moto2, Fermin Aldeguer yang menjadi juara. Apakah tahun 2024 ini akan ada rekor baru? Komen pendapat kalian guys, untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 1997, sirkuit Red Bull Ring Spielberg di Austria sudah pernah direnovasi pada tahun 2022 dan memiliki panjang trek 4,3 km, 8 tikungan ke kanan, 3 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 810 meter. Rekor lap tercepat diraih oleh Marco Bezzecchi pada tahun 2023 saat latihan bebas, dengan catatan waktu 1 menit 29,533 detik. Tapi Pecco Bagnaia yang meraih pole position. Lalu catatan waktu tercepat saat balapan diraih oleh Pecco Bagnaia di tahun yang sama, 1 menit 29,840 detik. Untuk top speed diraih oleh Enea Bastianini pada tahun 2023, 315,7 km per jam, dengan motor Ducati. Pada musim 2023, Pecco Bagnaia menjadi juara back-to-back dan disusul oleh Brad Binder dan Marco Bezzecchi. Apakah tahun 2024 ini akan ada rekor baru? Komen pendapat kalian guys, untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 2009, sirkuit Motorland Aragon di Spanyol memiliki panjang trek 5 km, 7 tikungan ke kanan, 10 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 968 meter. Rekor lap tercepat diraih oleh Pecco Bagnaia pada tahun 2022 saat meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 46,069 detik. Lalu catatan waktu tercepat saat balapan diraih oleh Luca Marini, 1 menit 47,795 detik. Untuk top speed diraih oleh Enea Bastianini pada tahun 2022, 354,1 km per jam, dengan motor Ducati. Dan Enea menjadi juara musim itu. Pada musim 2023 tidak ada balapan di sirkuit ini. Dan sejak tahun 2010, Marc Marquez menjadi pemenang terbanyak, sebanyak 5 kemenangan. Apakah Marc Marquez bisa juara lagi? Atau tetap Pecco yang mendominasi di musim ini? Komen pendapat kalian guys, untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 1972, sirkuit Misano Marco Simoncelli di San Marino sudah pernah direnovasi pada tahun 2007 dan memiliki panjang trek 4,226 km, 10 tikungan ke kanan, 6 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 530 meter. Rekor lap tercepat diraih oleh Jorge Martin pada tahun 2023 saat meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 30,390 detik. Lalu catatan waktu tercepat saat balapan diraih oleh Pecco Bagnaia, 1 menit 31,791 detik. Untuk top speed diraih oleh Marco Bezzecchi, 305,9 km per jam dengan motor Ducati. Pada musim 2023, Jorge Martin meraih double podium. Untuk kelas Moto2 dimenangkan oleh Pedro Acosta. Apakah di balapan minggu ini, Marc Marquez bisa tampil baik setelah menang di Aragon? Lalu, apakah musim 2024 ini akan ada rekor baru? Komen pendapat kalian guys, untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 2021, sirkuit Mandalika di Indonesia memiliki panjang trek 4,3 km, 11 tikungan ke kanan, dan 6 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 723 meter. Rekor lap tercepat diraih oleh Luca Marini pada tahun 2023 saat meraih pole position, dengan catatan waktu 1 menit 29,978 detik.
Lalu, catatan waktu tercepat saat balapan diraih oleh Enea Bastianini di tahun yang sama, 1 menit 30,906 detik. Untuk top speed diraih oleh Jorge Martin, 316,7 km per jam dengan motor Ducati. Pada musim 2023, Jorge Martin memimpin balapan dengan gap 3 detik, namun crash sehingga Pecco Bagnaia menjadi juara, dan disusul oleh Maverick Vinales dan Fabio Quartararo. Untuk kelas Moto2, Pedro Acosta yang menjadi juara. Lalu, Marc Marquez belum pernah finish di sirkuit ini. Apakah di tahun 2024 ini akan ada rekor baru? Komen pendapat kalian guys, untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 1997, sirkuit Mobility Resort Motegi di Jepang memiliki panjang trek 4,8 km, 8 tikungan ke kanan, 6 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 762 meter. Rekor lap tercepat diraih oleh Jorge Martin pada tahun 2023 saat meraih pole position, dengan catatan waktu 1 menit 43,198 detik. Lalu, catatan waktu tercepat saat balapan diraih oleh Jack Miller di tahun 2022, 1 menit 45,198 detik. Untuk top speed diraih oleh Enea Bastianini pada tahun 2022, 317,6 km per jam dengan motor Ducati. Pada musim 2023, Jorge Martin menjadi juara, disusul oleh Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Untuk kelas Moto2, Somkya Chandra yang menjadi juara. Apakah tahun 2024 ini akan ada rekor baru? Komen pendapat kalian guys, untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 1956, sirkuit Phillip Island di Australia sudah pernah direnovasi pada tahun 1988 dan memiliki panjang trek 4,4 km, 5 tikungan ke kanan, 7 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 900 meter. Rekor lap tercepat diraih oleh Jorge Martin pada tahun 2023 saat meraih pole position, dengan catatan waktu 1 menit 27,246 detik. Lalu, catatan waktu tercepat saat balapan masih dipegang oleh Marc Marquez di tahun 2013, 11 tahun yang lalu, 1 menit 28,108 detik. Untuk top speed diraih oleh Enea Bastianini pada tahun 2022, 356,4 km per jam dengan motor Ducati. Pada musim 2023, Johan Zarco menjadi juara 1 untuk pertama kalinya, disusul oleh Pecco Bagnaia dan Fabio De Gianantonio. Untuk kelas Moto2, Tony Arbolino yang menjadi juara. Apakah di tahun 2024 ini akan ada rekor baru? Komen pendapat kalian guys, untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 2014, sirkuit Chang di Thailand memiliki panjang trek 4,5 km, 7 tikungan ke kanan, 5 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 1000 meter. Rekor lap tercepat diraih oleh Marco Bezzecchi pada tahun 2022 saat meraih pole position, dengan catatan waktu 1 menit 29,671 detik. Lalu, catatan waktu tercepat saat balapan diraih oleh Marc Marquez di tahun 2019, 1 menit 30,904 detik. Untuk top speed diraih oleh Johan Zarco pada tahun 2022, 337,5 km per jam, dengan motor Ducati. Pada musim 2023, Jorge Martin menjadi juara, disusul oleh Pecco Bagnaia dan Brad Binder. Untuk kelas Moto2, Fermin Aldeguer menjadi juara. Komen pendapat kalian guys, untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, sejak didirikan pada tahun 1998, sirkuit Sepang di Malaysia memiliki panjang trek 5,5 km. 10 tikungan ke kanan, 5 tikungan ke kiri, dan trek lurus sepanjang 920 meter. Rekor lap tercepat diraih oleh Pecco Bagnaia pada tahun 2023 saat meraih pole position, dengan catatan waktu 1 menit 57,491 detik. Lalu, catatan waktu tercepat saat balapan diraih oleh Alex Marquez di tahun yang sama, 1 menit 58,979 detik. Untuk top speed diraih oleh Andrea Iannone pada tahun 2015, 339,6 km per jam dengan motor Ducati. Pada musim 2023, Enea Bastianini menjadi juara, disusul oleh Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Untuk kelas Moto2, Fermin Aldeguer menjadi juara. Apakah di tahun 2024 ini akan ada rekor baru? Komen pendapat kalian guys, untuk info lainnya jangan lupa subscribe. Hal menarik tentang sirkuit Catalunya yang menjadi penutup seri MotoGP musim 2024. Hal ini bisa terjadi karena Valencia terkena musibah, dan balapan ini juga mengusung tema solidaritas, balapan untuk Valencia. Di MotoGP musim ini, kandidat juara dunia ada Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Martin unggul 24 poin, dan bisa menyelesaikan kejuaraan di balapan sprint. Ini dia rekor di sirkuit MotoGP Catalunya pada musim 2024. Rekor lap tercepat dipegang oleh Alex Espargaro dengan catatan waktu 1 menit 38,190 detik. Untuk lap tercepat saat balapan dipegang oleh Pedro Acosta, 1 menit 39,664 detik. Lalu top speed dipegang oleh Franco Morbidelli dengan motor Ducati, 356,4 km per jam. Hasil race MotoGP Catalunya di awal musim ini dimenangkan oleh Pecco Bagnaia, disusul oleh Jorge Martin dan Marc Marquez. Untuk sesi sprint dimenangkan oleh Alex Espargaro, disusul oleh Marc Marquez dan Pedro Acosta. Lalu, dengan keunggulan 24 poin, apakah Jorge Martin bisa meraih gelar juara dunia dengan mudah? Terima kasih sudah menonton. Untuk konten lainnya jangan lupa subscribe. Next bahas konten apa lagi nih? Komen aja guys.